Beberapa waktu berlalu, Todarmal mendapatkan pesan sang raja. Kemudian Todarmal mulai bersiap untuk berangkat ke Agra. Lalu sebuah pesan dikirim ke Amer menyatakan bahwa sang raja telah memaafkan Putri Sivani dan Tejuan. Raja juga sudah mengatur untuk mereka tinggal di Agra. Putri Sivani dan Tejuan telah diampuni. Sang raja telah membuat kesepakatan bagi mereka untuk hidup di istana. Tejuan menjadi kepala arsitek. Atur agar si pembawa pesan itu tinggal. Bukankah itu berita bagus? Iya, Bu. Aku sangat senang. Ada masalah apa? Apa kau tidak senang? Yang Mulia sudah mengampuni mereka. Yang Mulia pasti memaafkan dia. Tapi aku tidak pernah bisa memaafkan mereka. Ayah, anak-anak selalu membuat kesalahan. Sivani adalah putri ayah. Ayah seharusnya memaafkannya. Joda, seorang putri harusnya menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Sivani telah membawa aib padaku dan nama baikku. Aku telah memutuskan semua hubungan dengan Sivani pada hari itu. Di mana dia melarikan diri dengan si pengrajin belaka itu. Dia bukan putriku. Hanya waktulah yang akan menyembuhkan semua luka. Dan kau harus memaafkannya. Apa kau tidak berpikir bahwa dia pasti merasa sudah bersalah karena perbuatannya? Mainawati, bagaimana dengan penghinaan yang dia bawa ke kerajaan Rajput? Air bata saja tidak bisa menghilangkan begitu saja. Dia telah membuat aku malu di depan semua orang. Ayah, jika Yang Mulia Jalaluddin sudah mengampuni dia, seharusnya ayah juga memaafkannya. Kami semua meminta ayah untuk memaafkan Sivani. Dia perlu cinta dan dukungan kita pada saat ini dalam hidupnya. Joda, luka yang diberikan padaku terlalu dalam untuk disembuhkan. Sangat sulit bagiku untuk pulih dari trauma ini. Aku hanya bisa berdoa untuk kebahagiaannya. Joda, apa kau menangis? Apa kau pikir satu-satunya hal yang aku lakukan di kamar hanya menangis? Tidak menangis bukan berarti dia tidak marah. Jadi, mungkin kau tahu alasan kenapa aku marah. Hanya ada satu alasannya. Orang yang kau cintai datang jauh-jauh ke Amer hanya untukmu. Tapi kau malah menolaknya. Aku tidak menolaknya. Aku hanya... Kau tahu, tidak menerima seseorang itu sama saja dengan menolak orang itu. Yang Mulia itu sangat hebat. Aku dengar dia sudah mengampuni adikmu dan juga kekasihnya. Tapi dia tidak bisa membujukmu. Aku tidak tahu sejak kapan dia begitu perhatian. Biasanya dia bukan orang yang memahami apa itu cinta. Itu tidak benar. Keindahan cinta dapat dirasakan bahkan oleh hewan. Dan dia adalah manusia. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang cinta? Karena aku juga punya seseorang dalam hidupku. Tapi aku kehilangan dia. Joda, kau tahu, Yang Mulia sangat mencintaimu. Aku melihat itu di matanya. Dia bisa merasakan sakit yang sedang kau alami. Aku juga bisa merasakannya. Kau tahu banyak tentang diriku. Aku tahu segalanya tentangmu. Kau tahu itu? Bolehkah aku mengatakan satu hal? Iya.
Bahkan kalau kau sangat mencintainya. Tapi kau tidak pernah bisa menerimanya. Salamku, Yang Mulia Raja. Todharma di sini atas permintaan Raja. Aku senang bertemu denganmu, Todharma. Selamat datang di Kerajaan Mughal. Kita sudah bertemu untuk yang ketiga kalinya. Tapi kali ini bukan hanya kebetulan. Maaf aku memanggilmu secara mendesak. Ada yang harus kubicarakan. Suatu kebanggaan bagiku menerima undanganmu. Apa yang bisa aku bantu? Ini masalah serius. Izinkan aku ke pokok permasalahan. Begini, aku telah melihat sebuah penyimpangan dalam harta kerajaan dan juga dana kerajaan. Ketika aku bicara ini dengan Adgah Khan, dia menyarankanku untuk menunjuk seseorang yang dapat mengatur. Aku tidak bisa memikirkan orang yang lebih baik daripada kau. Seorang menteri Hindu di pengadilan Mughal. Dan aku pikir dia tidak menemukan seorang Mughal yang mampu melakukannya. Jadi apakah kau mau menerima jabatan sebagai Menteri Keuangan? Aku menerima jabatan itu, tapi aku mempunyai beberapa syarat. Katakan. Yang mulia, aku bekerja dengan caraku sendiri. Aku membutuhkan izinmu untuk bekerja tanpa gangguan. Syarat kedua, aku hanya menerima perintah darimu saja, Yang mulia. Tidak ada orang lain yang bisa menyuruh apa yang harus kulakukan. Pertimbangkan permintaanku. Aku menerima syarat-syaratmu. Tidak ada seorang pun selain aku yang akan mengganggumu dalam bekerja. Aku ingin mulai bekerja hari ini, Yang mulia. Bagus sekali. Pertama-tama, Yang mulia menikahi seorang wanita Rajput. Kami menerima itu. Aku tidak keberatan terhadap itu. Tapi hari ini, seorang Hindu diberikan jabatan yang sangat penting di kerajaan Mughal. Orang-orang Mughal telah diabaikan dan Yang mulia malah berpihak pada Hindu Rajput. Mansingh juga dibawa ke sini untuk dilatih perang dan kemudian dia diberi jabatan penting, Raja Barma. Pakuandas dan Tezuan diberikan kepentingan. Dan sekarang, Todharma. Orang-orang ini tidak menjalankan agama kita, namun mereka akan memerintah atas diri kita. Kau benar. Mereka diberi jabatan penting dan aset dari kerajaan Mughal. Bagaimana dengan mereka yang membaktikan diri mereka untuk kerajaan ini? Mereka diacuhkan. Ketidakadilan terhadap ibuku adalah contohnya. Kalau memang menurut kita raja itu tidak adil, kenapa kita diam saja? Berarti kita harus bisa menghentikannya. Terakhir kali aku protes, Yang mulia membatasi kekuasaanku. Sekarang aku hanya bisa bicara tentang hal yang menyangkut agama dan juga adat istiadat. Adgah Khan mengendalikan keputusan raja. Sampai sekarang Adgah Khan masih saja terus mengganggu. Dia akan membawa malapetaka kepada kerajaan Mughal. Kita harus segera memberi pelajaran kepada Adgah Khan. Dan kita akan melakukannya segera. Ratu Joda, apa kau merindukanku seperti aku merindukanmu? Apa kau memikirkanku ketika kau melihat bulan? Bukankah aneh bahwa menurut semua orang, seorang raja bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan? Tapi ada satu hal yang paling aku inginkan dan aku tidak bisa mendapatkannya. Aku hanya ingin bertemu Ratu Joda. Salam Yang Mulia. Salam Ratu Salima.
Apakah aku mengganggu Yang Mulia Raja? Tidak, Ratu Salimah. Bahkan kau harus tahu bahwa aku tidak tahan seorang diri. Aku senang kau menemaniku. Apa kau ingin menikmati minuman? Tidak, terima kasih. Bukankah Yang Mulia tahu aku tidak terbiasa untuk minum? Silakan duduk. Terima kasih. Apakah kau di sini untuk bertanya kenapa aku menjadikan Todarmal Menteri Keuangan meskipun ia seorang Hindu dan setia kepada Sher Shah Suri? Tentu saja bukan, Yang Mulia. Jika kau telah mengambil langkah, pasti ada alasan yang sah untuk itu. Bagaimana Yang Mulia bisa kenal Todarmal? Tidak peduli berapa keras kita mencoba, kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita inginkan. Tapi justru kita bertemu dengan orang-orang secara kebetulan. Kebetulan? Ya, benar. Sebuah kebetulan. Apa kau masih ingat ketika Ratu Joda dan aku pergi berziarah, kami berpakaian seperti orang biasa. Aku kaget dan khawatir pada saat yang bersamaan. Kami diminta untuk ziarah. Dan kami hanya berdua saja. Tapi Yang Mulia sama sekali tidak merasa khawatir menjalaninya. Apa nenek tahu? Kami bahkan dipenjara karena tidak membayar pajak peziarah saat itu. Bukankah itu aneh? Yang Mulia, Raja Kerajaan Mughal dipenjarakan oleh pasukannya di tanahnya sendiri. Apa? Pasukannya sendiri memenjarakannya? Iya, tidak ada yang bisa mengenalinya karena dia berpakaian biasa. Terus bagaimana? Kau tahu, Ratu Salimah, Ratu Joda membuat perjalanan menjadi mengesankan. Dia tersenyum saat melihat setiap kesulitan yang kami hadapi. Aku telah belajar banyak hal dari Ratu Joda. Dan aku akan memberitahumu bagaimana aku bertemu dengan Todarmal. Kami harus menghabiskan satu malam di padang gurun. Todarmal memberi kami hunian karena berpikir kami ini peziarah. Lalu, nenek tahu malam itu rumah Todarmal diserang oleh para perampok. Tapi Yang Mulia Jalaluddin melawan mereka. Yang Mulia bertarung dengan setiap perampok dan menggagalkan mereka. Dia benar-benar kuat dan mampu melawan seorang diri. Bahkan Todarmal sampai tercengang mengetahui betapa beraninya Yang Mulia Jalaluddin. Todarmal adalah orang baik hati. Memberi kami perlindungan ketika kami sedang berziarah. Ketika mencari Ratu Joda di Mathura, aku terluka. Dia menyelamatkan hidupku dan membantuku mencari Ratu Joda. Saat itu ia menyadari itu aku meskipun aku menyamar. Namun dia tidak mengharapkan apapun sebagai imbalan karena membantuku. Aku tahu bahwa dia adalah orang yang sangat cakap dalam menjaga pembukuan. Dia berpengalaman dan sangat setia. Kau mengundangnya untuk menerima jabatan itu? Kau benar. Dia adalah seorang pria dengan harga diri yang tinggi, sangat rajin pada pekerjaan. Ratu Salimah, aku tidak ingin seorang petugas berpikir bahwa dia dapat bekerja hanya dengan menyanjungku. Aku ingin menunjuk orang yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran meskipun itu tidak menyenangkan. Aku ingin orang-orang seperti itu di istanaku. Yang mengetahui pekerjaan mereka dan bisa dipercaya. Itu pemikiran yang sangat baik. Seseorang percaya pada yang lainnya karena sikap mereka, bukan karena hubungan mereka dengan kita. Itu benar, Ratu Salimah. Aku dikhianati oleh orang yang berhubungan dekat denganku. Selama kita masih belajar dari kesalahan kita bisa melanjutkan hidup kita. Tapi sebuah kesalahan bisa merusak seluruh hidup kita. Aku harusnya percaya pada Ratu Joda. Namun aku malah mencurigai dia. Kau merindukan Yang Mulia. Kau masih kesal padanya. Aku di sini bukan karena aku kesal, bukan juga karena harga diriku. Aku di sini karena hatiku benar-benar terluka olehnya, Nek. Aku telah menerima dirinya dan juga setia kepadanya. Berusaha menyelamatkan dan juga menghormati dirinya.
Lalu kenapa dia mempermalukan aku? Yang Mulia, aku sangat terkesan dengan apa Yang Mulia katakan. Yang Mulia tidak bersebelah terhadap Todarmal karena agamanya. Iya, Ratu Salima. Sangat menyedihkan karena agama dan juga tradisi membuat orang-orang menjadi terpisah. Aku telah belajar dari Ratu Joda bahwa agama seharusnya membangun tembok cinta dan hormatilah yang kami pegang untuk orang yang paling penting. Tidak peduli dari mana kau berasal, karena hal yang penting adalah bagaimana kau bisa memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Iya, Yang Mulia benar. Di mana pelayan itu? Apa ada orang di sini? Apa ada orang di sini? Di mana kalian? Ibu, apa ibu memanggilku? Tidak, Javeda. Aku tidak memanggilmu. Aku memanggil para pelayan. Oh, ibu, semua pelayanmu sudah pergi. Tapi jika kau butuh sesuatu, kau bisa memberitahuku. Tidak ada yang bisa kau lakukan untukku. Ibu, jika kau tidak keberatan, boleh aku bilang sesuatu? Aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi padamu, Ibu. Tapi kurasa Ibu memang bersalah, Bu. Jadi, jika Ibu memberitahuku segalanya, maka aku akan memberimu saran yang tepat, Bu. Aku mengakui kalau aku tidak sepintar dirimu, tapi aku bisa memahami perasaan Ibu kok. Aku bisa menunjukkan padamu cara yang benar, Bu. Percayalah padaku. Aku mungkin bisa memberitahumu apa yang bisa mempengaruhi raja. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku menghormatimu dan akan selalu menghormatimu. Kau kan ibu mertuaku. Aku tidak menyadari kesalahpahaman ada di antara ibu dan juga Yang Mulia Raja. Tapi di hari ketika dia berkata, kau bukan lagi ibunya, aku sangat marah mendengarnya. Aku memang mungkin bodoh, tapi aku kan menantumu, Ibu. Apa kau tahu, aku bahkan menangis karena hari itu. Aku tidak akan percaya apa yang semua orang katakan tentang Ibu. Yang aku tahu hanya, Ibu adalah mertua yang baik yang aku punya. Dan hari ini aku berjanji pada Ibu, dalam situasi apapun, baik ataupun buruk, aku akan selalu ada untuk Ibu. Aku akan setia menemani Ibu kapanpun dan juga dimanapun. Percayalah padaku, aku pasti melakukannya. Aku selalu memperlakukanmu dengan buruk. Oh, Javeda. Apa maksudmu? Ada yang salah dalam data kerajaan. Perhitungan tugas dan pajak mengalami banyak kesalahan. Jumlah pajak dikreditkan ke dalam harta kerajaan. Ada kemungkinan ada yang memanipulasi. Yang Mulia, Todarmal telah menemukan bukti. Meskipun kertas-kertas itu menunjukkan jumlah pajak dikreditkan ke harta kerajaan, angka negatif muncul. Ketika total jumlah dikreditkan, ini dibuat. Yang Mulia, para pengkhianat ini bukan hanya membodohi kita, tapi juga orang miskin. Aku belum mengerti. Yang Mulia, rakyat tidak puas dengan pemerintahan. Mereka membayar pajak besar tetapi tidak mendapatkan persediaan pangan. Kau belum lama dengan jabatan ini dan kau mengatakan rakyatku tidak puas denganku. Kurasa kau harus tahu kalau aku mencoba berbagai macam cara yang aku bisa untuk mereka. Dan aku telah menghabiskan sejumlah besar dari harta kerajaan untuk kesejahteraan rakyat. Itu benar, Yang Mulia. Tapi jumlah itu tidak digunakan dengan cara yang benar. Bagaimana kau bisa mengatakan hal itu? Yang Mulia, kau tidak tahu apakah hal itu dipergunakan dengan benar atau tidak. Aku tidak mengerti.
Yang Mulia, izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan. Seberapa baik kau mengerti menteri dan pejabatmu melakukan tugas yang benar atau salah? Todarmal, pertanyaan macam apa ini? Aku kenal mereka dengan baik. Aku bertemu mereka setiap hari. Aku percaya mereka. Itulah kesalahanmu, Yang Mulia. Kau bertemu dengan para pejabatmu setiap hari. Tapi kau tidak menemui rakyatmu, begitupun sebaliknya. Kau tidak pernah menemui mereka untuk mengetahui keluhan mereka. Kau tidak berkomunikasi dengan rakyatmu, tapi kau hanya tahu mereka dari para menteri. Kau adalah penguasa negeri ini. Jadilah penolong untuk rakyatmu. Pahamilah apa yang rakyatmu rasakan, yaitu dengan cara berkomunikasi langsung dengan mereka. Dengan begitu, kau akan memahami kesulitan yang mereka hadapi, Yang Mulia. Sekarang aku sudah mengerti apa maksudmu. Yang Mulia, kau bisa pergi menemui rakyatmu dengan menyamar. Itu adalah sikap yang baik, tapi kau harus menemui rakyatmu sesering mungkin untuk memahami masalah mereka. Tidak hanya akan membantumu untuk mengetahui masalah mereka, tapi juga untuk menciptakan ketakutan di antara para menteri, karena kau terjun langsung. Dengan demikian, korupsi akan mulai berkurang. Yang Mulia, pernahkah berkunjung ke pasar sebelumnya? Ya, tapi aku tidak pernah membeli apapun. Itu berarti hari ini kau akan membeli sesuatu di sini. Untuk pertama kalinya, hari ini hari baik. Harga ini sangat mahal, Pak. Bagaimana orang miskin bisa membelinya? Aku tidak peduli apa orang miskin dapat membelinya atau tidak. Jika kau ingin membelinya, ini yang harus kau bayar. Apa? Jadi kau mau merampok kami? Satu karung harganya Rp1. Mengapa kau menjualnya dengan harga Rp3? Dengar, harganya tidak akan berubah. Ambil atau tinggalkan sekarang. Kau mau beli apa? Gandum? Biayanya 20 koin per karung. Berapa harga berasnya? Harga berasnya Rp3. Apa katamu? Aku mendapatkannya Rp1 di Matura. Astaga, apa yang salah dengan semua orang di sini? Tidak ada yang bisa membeli apapun. Dengarkan aku. Matura sangat jauh. Kita berada di ibu kota. Jadi kau harus membayar Rp3 satunya. Jika kau ingin untuk harga yang lebih murah, pergilah ke Matura. Kenapa orang-orang ini selalu membuang waktuku? Mari kita pergi. Kita cari ke toko lain. Ayo, angkat yang benar. Apa kau tidak bisa mengangkat karung? Hah? Cepat antarkan ke tempat Eamdin. Baik, Tuan. Selamat datang. Berapa harga berasnya? Hanya Rp4. Kenapa? Anda kaget, Tuan? Aku melihat kau menawar dengan pedagang sebelah. Iya kan, Tuan? Lihat dulu kualitas unggulnya, Tuan. Dari beras yang aku jual ini. Ini dari Gwalior. Dan rasanya sangat enak. Nah, bukan aromanya enak. Iya kan? Kau ingin berapa karung, Tuan? Bagaimana dengan kacang merah dan cabai? Apa kau kesini hanya untuk menanyakan harga, Tuan? Apa kau tidak akan membeli sesuatu? Percaya padaku, Matura lebih mahal dari Agra. Sebenarnya kita hanya menyogok para petugas juga. Kita tidak bisa membayar mereka dari kantong kita sendiri, Tuan. Apa yang terjadi? Kenapa kau menatapku begitu? Hah? Tetap di sini jika kau ingin membeli, jika tidak pergilah. Membuang-buang waktuku saja, ayo pergi. Kau berani sekali. Apa kau tidak tahu siapa aku? Oh, jadi kau mengancamku seperti itu. Kau adalah Raja Jalaluddin, hah? Pergilah. Todarmal, apa beras benar seharga Rp1 di Matura? Iya, Yang Mulia. Lalu kenapa di sini mahal sekali? Itu berarti rakyat sedang dieksploitasi di sini. Adgahkan, kita harus menangkap para pedagang-pedagang ini. Pedagang ini hanya sebagian kecil dari masalah, Yang Mulia. Dia mengatakan harus menyuap para petugas. Adgahkan,
Informasikanlah para petugas yang bersangkutan untuk bertemu denganku di istana. Aku ingin mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Ayo. Ini tidak adil. Kami tidak akan menerimanya. Ini tidak adil. Ini adalah perintah kerajaan. Kalian harus mengikutinya. Kita tidak akan membayar kenaikan pajak itu. Kenapa pajaknya naik tiba-tiba? Seharusnya kami diberitahu. Ya, kenapa kita seperti dirampok? Ini tidak adil. Tidak adil. Tidak bisa. Kerajaan adalah pengkhianat. Lakukan yang kami katakan atau kalian akan dihukum. Pertama kau merampok kami dan sekarang kau mengancam kami. Bagaimana ini? Adgakan, cari tahu yang terjadi di sini. Ada apa ini? Kenapa membuat keributan di sini? Mereka ingin mengumpulkan pajak peziarah. Kami telah membayar, tapi mereka memintanya lebih, Tuan. Ini sangat tidak adil. Ini tidak adil. Bukankah Hindu bagian dari kerajaan Mughal? Yang mulia, mereka semua adalah peziarah Hindu. Mereka diminta untuk membayar 2 kali lipat pajak ziarahnya. Pajak ziarah? Kau sedang berziarah, jadi kau harus membayar pajaknya. Pergi ziarah bukanlah kejahatan. Ini adalah hakku. Aku tidak akan membayar pajak untuk itu. Pajak ziarah tidak dibenarkan. Jadi sekarang kau mengajarkanku apa yang benar dan apa yang tidak. Sia-sia saja. Kita berdebat dengan mereka. Sepertinya tidak ada yang mengindahkan permintaan Ratu Joda meskipun dia seorang ratu. Apa kita harus meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat yang lain? Dan kita membiarkan mereka menjarahnya. Kalian baru akan mengerti jika kami menghukum kalian. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau ikut campur. Ini perintah kerajaan. Apa kau diperintahkan melecehkan umat Hindu? Memungut pajak dari yang ditentukan adalah kejahatan. Tidak perlu mengajariku. Pergilah dari sini. Jika tidak, aku akan memukulmu dengan cambuk. Kau mendukung Hindu walaupun kau Mughal. Cepat, pergilah dari sini. Adgakan, aku ingin kau membawa pengawal ini dan peziarah Hindu ini ke istana. Aku yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Sia-sia saja. Kita berdebat dengan mereka. Sepertinya tidak ada yang mengindahkan permintaan Ratu Joda meskipun dia seorang ratu. Apa kita harus meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat yang lain? Dan kita membiarkan mereka menjarahnya. Salam yang mulia. Apa ada yang bisa aku bantu? Saat ini belum ada. Saat ini aku ingin sendirian. Bagaimana orang bisa seperti itu? Ini adalah apa yang akan kau makan jika kau tidak membayar pajak. Aku belajar sesuatu yang baru karena ketidakhadiranmu. Aku belajar berbicara dengan gambar diri. Salam yang mulia. Salam Ratu Joda. Silakan duduk. Aku tidak bisa mengerti satu hal. Kenapa kau menyimpan koin emas di dalam kotak ini? Untuk apa? Ini adalah koin yang aku dapatkan setiap bulan dari harta kerajaan. Aku mencoba untuk menyimpan sebanyak yang aku bisa. Aku mengerti, tapi untuk apa? Supaya aku bisa memberikannya pada orang yang membutuhkan. Bagaimana caranya kau menolong mereka? Dengan banyak cara. Misalnya, saat aku pergi berziarah dan aku bertemu dengan orang yang pergi berziarah tapi tidak bisa membayar pajak ziarah, jadi aku berikan koin ini kepada mereka.
Sehingga mereka bisa melaksanakan ziarah dan bisa membayar pajaknya. Jadi hal itu memungkinkan mereka untuk beribadah dan berdoa pada Tuhan. Apakah maksudmu tidak adil untuk memaksakan mereka membayar pajak? Yang mulia, kau adalah raja dan kau harus memperhatikan rakyatmu sendiri. Hanya kau yang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyatmu sendiri. Aku melakukan apa yang aku bisa dan aku ingin bertanya padamu. Jika seseorang memintamu untuk membayar pajak sebelum kau ke tempat ibadah, apa kau menganggap itu sebagai pelanggaran atau merupakan hakmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sekarang mengerti apa yang ingin kau jelaskan padaku ketika kita pergi berziarah. Pada saat itu aku tidak mengerti. Mengapa aku tidak mengerti hal seperti ini ketika kau berada di sini? Kenapa? Salam yang mulia. Aku ingin tahu mengapa kalian berdebat dengan pengawal kemarin. Apa kalian protes terhadapku? Tidak, Yang Mulia. Jangan salah paham terhadap kami. Kami sangat menghargaimu, Yang Mulia. Tapi ada yang tidak membuat kami bahagia. Benar, Yang Mulia. Orang Hindu di kerajaan tidak diperlakukan secara adil dan kami merasa kami tidak dianggap sebagai bagian dari kerajaan. Kami dirampok dan dihukum tanpa alasan. Bahkan kami harus membayar ziarah jika kami ingin mengunjungi kuil kami. Hanya karena kami tidak mengikuti agamamu? Apa itu berarti kami bukan rakyatmu? Apa kau seorang raja hanya untuk umat Islam? Sebaiknya jaga ucapanmu. Ingat kau sedang bicara dengan seorang raja. Adgakan. Maafkan aku, Yang Mulia. Saat kami datang ke sini dengan keluhan kami, lalu kami diancam suruh diam. Apa itu perlakuan yang benar? Tidak ada yang menyuruhmu diam. Tidak ada juga yang memperlakukanmu tidak adil. Jangan ragu untuk mengutarakan apa yang ada di pikiranmu. Apalagi yang kami harus katakan. Terkadang aku merasa ingin mengakhiri hidupku karena kesulitan ini, Tuan. Aku merasa seperti meninggalkan rumah leluhurku dan pindah ke tempat di bawah pemerintahan penguasa Hindu. Tuan, apakah kejahatan menjadi seorang Hindu? Ini adalah bukan salah. Tapi aku yang menjadi raja tetapi tidak mengerti kesulitan yang dihadapi rakyatku. Aku tidak pernah menyadari perlakuan tidak adil sedang terjadi. Memang tidak benar memaksakan pajak ziarah pada orang-orang Hindu. Untuk itu aku umumkan hari ini. Tidak akan ada pajak ziarah yang dikenakan pada umat Hindu. Yang Mulia, pajak peziarah telah dikenakan sejak bertahun-tahun. Ini sudah diberlakukan dari waktu pemerintahan almarhum Raja Humayun. Iya, Yang Mulia. Pajak peziarah tidak dapat dibenarkan. Adgakan aku telah mengatakan ini sebelumnya. Hanya karena aturan ditetapkan selama bertahun-tahun, tapi bukan berarti itu benar. Bayangkan, jika kau harus membayar pergi ke kuil, bagaimana perasaanmu jika kau diminta membayar pajak untuk berdoa pada Tuhan? Apakah itu adil menurutmu? Mungkin aturan ini tidak adil. Untuk menghentikan seseorang yang ingin berdoa pada Tuhan, apa Tuhan akan memaafkan jika kita berhenti menyembah dan berdoa kepadanya? Tidaklah adil untuk menghukum seseorang yang meminta perlakuan yang adil. Aku tidak suka kau memanfaatkan celah seperti ini. Menurut Islam itu tidak adil untuk meminta bunga. Itu karena orang yang harus membayar bunga adalah yang membayar lebih. Jadi jika kau menghentikan seseorang yang ingin berdoa, bukankah dia akan membencimu? Adgakan. Aku ingin bertemu pengawal yang mencoba untuk menghukum mereka kemarin. Aku ingin tahu siapa yang memerintahkanmu untuk menghukum para peziarah dan atas perintah siapa kau mengumpulkan 2 kali lipat jumlah pajak peziarah. Yang Mulia, bukan seperti itu. Anda salah paham, Yang Mulia. Jangan bohong. Aku melihatnya sendiri saat kau ingin mencambuk orang yang ada di hadapanmu. Aku yang menahan cambukan itu. Rakyatku mereka peras.
Mereka dipaksa membayar 3 kali jumlah pajak dari yang sebenarnya. Ini ilegal. Adga Khan cambuk mereka 100 kali karena telah melecehkan orang-orang tidak bersalah ini. Jangan Yang Mulia, Maafkan jangan. kami. Dan penjarakan keduanya karena menyalahgunakan kekuasaan yang aku berikan dengan memeras orang-orang karena mengumpulkan jumlah tambahan pajak. Adga Khan, aku ingin lihat pedagang itu yang menjual barang di pasar dengan harga yang sangat tinggi. Bawa dia ke dalam. Salam untuk Yang Mulia. Tahukah kalian, selama kerajaan diisi dengan orang-orang sepertimu, maka aku tidak akan bisa hidup dengan damai. Siapa yang menyuruhmu menjual biji-bijian 3 kali lipat lebih mahal dari harga pasar yang sebenarnya? Yang Mulia, aku... Tolong maafkan aku, Yang Mulia. Aku membuat kesalahan. Itu adalah tindakan kriminal. Kau memeras uang rakyat hasil kerja keras mereka. Bawa mereka ke dalam tahanan dan interogasi mereka mengenai hal ini. Dan cari tahu petugas kerajaan yang terlibat dalam kejahatan ini. Todarmal, kirim petugas yang handal ke pasar untuk mengumumkan bahwa rakyat bisa mengeluh kepadaku secara langsung terhadap pedagang yang menjual lebih mahal dari harga pasar. Ini masalah serius dan kita harus menyelidikinya secara menyeluruh dan pelakunya harus dihukum berat. Yang Mulia, kami membuat kesalahan. Maafkan kami, Yang Mulia. Yang Mulia, mulai saat ini kami tidak akan membuat kesalahan, Yang Mulia. Ada apa dengan Jalal? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah mereka yang melakukan penyuapan perlu untuk menyelamatkan diri. Seorang raja adalah pelindung rakyatnya dan masalah ini membuatku malu karena rakyatku kecewa dengan pemerintahan yang kujalani selama ini. Aku setuju bahwa pajak dikenakan untuk menghasilkan pendapatan untuk pemerintahan, tapi sangat kejam untuk memeras rakyat dengan dalih pajak. Pajak dikembalikan untuk rakyat, bukan untuk mengosongkan harta mereka. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku setuju dengan Anda pada masalah penghentian pedagang yang mencari untung dengan terlalu menaikkan harga. Tapi untuk ziarah tidak bisa. Karena meniadakan pajak peziarah berarti menghentikan peziarah datang. Jika meniadakan pajak tidak menarik, maka setiap muslim juga akan membayar pajak peziarah. Apa kalian setuju dengan hal itu? Yang Mulia, apa yang kau katakan? Meskipun kau muslim, kau memungut pajak peziarah pada para muslim. Raja harus adil pada rakyatnya, terlepas dari agama apa yang mereka anut. Jika Hindu membayar pajak, maka orang Islam harus juga membayar. Jika umat Islam tidak membayar, maka umat Hindu juga tidak. Maafkan aku, Yang Mulia. Anda telah melanggar hukum kerajaan Anda sendiri. Aku hanya akan mengikuti hukum yang bisa mensejahterakan rakyatku. Kau jangan lupa, aku bukan hanya Raja Muslim, tapi penguasa India. Semua orang yang hidup di alam ini adalah rakyatku, baik mereka Hindu ataupun Muslim. Butiran yang tumbuh di kerajaan ini ditanam oleh petani Hindu serta petani Muslim. Jika Adam Khan bertarung di pertempuran, begitu juga Bakwandas, Todarmal sama setianya seperti Adga Khan. Kau belajar kekuasaan. Jadi tentunya dari situ kau pasti sadar bahwa saat hujan, maka hujannya bukan hanya di atas umat Muslim saja. Ketika angin bertiup, setiap manusia bisa merasakannya. Orang-orang Hindu menganggap aku sebagai raja mereka. Mereka berdoa untuk kesejahteraanku. Maafkan aku, Yang Mulia. Akan tetapi kau menjadi tidak pengertian terhadap agamaku. Dan sepertinya kau menuduh petugas-petugas kami yang tidak seagama dengan kami. Benar begitu kan? Untuk pemerintahan yang efisien dan lancar, semua raja membutuhkan petugas yang setia, jujur, dan berpengalaman. Dan aku yang menentukan orang-orang yang akan membantuku membawa kesejahteraan.
Agama mana yang mengajarkan kita untuk membedakan orang-orang berdasarkan agama? Maafkan jika aku berkata seperti ini, tapi aku telah dihianati lebih banyak oleh orang-orang terdekatku daripada mereka yang bukan orang terdekat. Aku setuju dengan Yang Mulia. Harta kerajaan akan sangat terpengaruh dengan meniadakan pajak peziarah. Pendapatan kami akan mengalami kemunduran. Benar yang dia katakan. Bagaimana kita bisa membiayai jika pendapatan berkurang? Ini masalah yang penting. Todarmar, tolong katakan berapa banyak harta kerajaan yang diderita jika kita meniadakan pajak ziarah. Aku tidak ragu pada awalnya. Pendapatan yang dikumpulkan untuk harta kerajaan akan berkurang. Tapi dalam jangka panjang, penghapusan pajak ini akan bermanfaat. Rakyatmu akan selalu menghormati keputusanmu, Yang Mulia. Keluhan rakyat akan berkurang, dan kita akan menghabiskan sedikit waktu untuk mengekang protes mereka. Kita dapat mengimbangi kerugian ini dengan merevisi pajak terhadap barang dan perdagangan barang. Karena hal itu tidak akan mempengaruhi rakyat yang tidak mampu. Kita dapat menanggung beberapa kerugian untuk kesejahteraan rakyat. Ini bukan keputusan yang tepat. Hal ini tidak benar untuk menghapuskan pajak peziarah dengan mengorbankan pendapatan kerajaan. Sudah, hentikan. Seperti yang kukatakan tadi, aku tidak akan mau mentoleransi campur tanganmu di dalam masalah apapun kecuali hanya agama. Siapapun yang tidak setuju denganku silakan pergi, karena aku tidak butuh pendapat mereka. Aku lebih memilih untuk menjaga rakyatku puas daripada menjaga hartaku. Jadi aku mengumumkan, aku menghapuskan pajak peziarah. Agahkan, aku ingin pernyataan ini diumumkan di seluruh penjuru negeri.